بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya telah menempuh 1 bulan penuh dengan keberkahan. Di dalam bulan tersebut penuh dengan ketenangan. Jiwa-jiwa kaum mukminin terasa tinggi di dalamnya. Bahkan ibadah-ibadah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pertama harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak bisa dihitung. Bahkan apabila seluruh makhluk di muka bumi ini dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian itu dikali lipatkan terus. Disandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak sebanding dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari raya. Hari ini adalah hari Id. Akan tetapi, hari raya itu bukan untuk mereka yang memakai pakaian indah. Hari raya yang sebenarnya adalah bagi mereka yang dimerdekakan dari api neraka. Mereka semuanya tersenyum membawa hasil panen selama 30 hari di bulan Ramadan. Ketika mereka mengingat-ingat 1 bulan yang lalu, mereka tidak memiliki penyesalan sedikit pun. Yang mereka punya hanyalah tinggal menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita bermuhasabah diri. Kita introspeksi diri. Termasuk dari golongan mana kita ketika bulan Ramadan kemarin? Termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya? Atau termasuk orang yang pertengahan? Atau sabiqum bil khairati biiznillah, orang-orang yang mendahului dengan amalan soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila wal iyadu billah, apabila kita termasuk orang-orang yang zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, tapi ia tidak mau juga beribadah, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung bertaubat, langsung meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ia tidak ikhlas di bulan Ramadan, maka kapan lagi ia akan ikhlas? Apabila ia tidak menjadi saleh di bulan Ramadan, maka kapan lagi ia akan menjadi saleh? Apabila ia tidak mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, maka kapan lagi ia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah, bukan jadi masalah apabila amal kita ditutup di bulan Ramadan ini. Tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah apabila amal umur kita
ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita dalam keadaan lalai. Bahkan bisa jadi kita tidak mendapati bulan Ramadan yang berikutnya, wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki bulan Ramadan berikutnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah. Umur itu bukan terdiri dari hari-hari. Umur di pandangan agama Islam adalah terdiri dari amal soleh. Berapa umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di antara kita ada yang kemarin menambah umurnya 83 tahun dengan beribadah di malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Akan tetapi ada di antara kita yang umurnya hilang, umurnya habis karena ia lalai di bulan Ramadan. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hamba yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang berusaha menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya. Karena ajal kita semuanya tertutup. Ajal kita itu mastur. Sedangkan angan-angan kita menipu diri kita. Di antara ajal dan angan-angan terdapat syaitan yang membuat janji-janji palsu kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan memberikan janji-janji palsu, memberikan angan-angan palsu kepada para manusia. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mati nanti dan ajal kita tertutup, kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Akan tetapi setelah kita mati nanti, kehidupan akan berjalan seperti biasanya. Teman-teman kita akan bercanda seperti biasanya. Tempat kita bekerja akan membuka lowongan baru, akan digantikan oleh orang lain. Bahkan pasangan kita akan menjadi milik orang lain. Anak-anak kita akan sibuk untuk membagi harta warisan. Sekarang kita semuanya berada di alam kubur. Berpuluh-puluh tahun ia capek, ia mengkerahkan semua tenaganya untuk mencari dunia. Ketika ia di dalam kubur, tidak terlihat semua itu. Kita tidak melihat semua tenaga yang kita kerahkan di kehidupan dunia ini. Yang ada hanyalah amal soleh kita. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur, setelah kita bermuhasabah diri, yang paling penting adalah jangan lupa kita bersihkan hati ini. Terutama di hari raya Idul Fitri ini. Barangkali kebanyakan di antara kita lupa atas hatinya. Ia sibuk dengan jasadnya ketika bulan Ramadan. Sehingga ia bangga ketika ia sudah sholat 5 waktu. Sudah sholat qiyamul lail. Sudah khatam Al-Quran. Itu jasadnya. Tapi bagaimana dengan hatinya? Karena bulan Ramadan paling patut untuk kita berhati-hati dengan hati kita. Kita semuanya tahu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Di mana takwa itu? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Oleh karena itu hati-hati dengan hati kita. Bersihkan hati kita dari hasad, dari iri dengki, dari suudzon, dari ujub, bangga terhadap amalnya, bangga terhadap dirinya. Bersihkan hati kita dari maghrur, tertipu dengan amal solehnya. Padahal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama semuanya, jumhur ulama mengatakan, dosa hati itu lebih berbahaya daripada dosa jasad. Karena orang yang berbuat dosa jasad, ia akan bertaubat dengan cepat bisa jadi. Akan tetapi dosa hati, orangnya tidak merasa. Bahkan yang menimpa dosa-dosa hati ini kebanyakan, wal'iyadzubillah, selain orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang penuntut ilmu, para ulama alim. Tapi ada penyakit hati di dalamnya. Ada iri dengki, ada suudzon, ada ujub, bangga terhadap dirinya. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita membersihkan hati kita, jangan lupa kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya dengan penuh keyakinan
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berada di bulan Ramadan ini kecuali untuk mengampuni kita. Allah Subhanahu wa taala membuat kita mampu untuk beribadah di bulan Ramadan, pasti itu artinya Allah Subhanahu wa taala ingin merahmati kita. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang seakan-akan benar-benar menuju kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka. Yang terlalu banyak dalam berbuat kezaliman, berbuat dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menisbatkan mereka kepada dirinya. Qul ya ibadi, hamba-hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Di khutbah kedua ini jangan lupa kita tampakkan kebahagiaan di hari Id ini karena itu termasuk syiar agama Islam. Kebahagiaan yang halal tanpa diiringi dengan maksiat-maksiat. Kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita yang bertabarruj berlebihan bagi yang wanita. Tidak boleh juga membuka aurat, tidak boleh juga ikhtilat dan memegang tangan yang bukan mahramnya. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddah, agar kalian selesaikan bulan puasa itu, Ramadan itu. Walitukabbirullah. Yang pertama agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walitukabbirullah walitu'azzimullah, agar kalian menta'zimkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, atas apa yang dihidayahkan kepada kalian. Artinya jangan sampai kita menisbatkan hidayah kepada diri kita. Semuanya atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المعتقين من النار يا رب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا